Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu kepada ketua kelas yang dipimpin temannya. Terima kasih saya sampaikan kepada ketua kelasnya yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya kita sama-sama membaca surah pendek yaitu surah At-Takatsur. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Shadaqallahul semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita untuk lebih siapnya, lebih rapinya lagi, kita sama-sama tepuk tangan. 1, 2, 3, tepuk tangan. Bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, tenang. 1 tepuk lagi, tepuk anak soleh, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guru-guru ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Ahmad Siddiq. Hadir Pak. Bella Ani. Hadir Pak. Rama Putra Nurjansyah. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah ada semua ya, tidak ada yang berhalangan. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu adalah bulan Ramadan yang indah. Kalau sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari cita-citaku menjadi anak soleh. Salah satunya yang menjadi tanda anak soleh yaitu adalah melaksanakan rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Yang akan kita pelajari sekarang yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Terus yang di bawahnya menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran, yaitu mengamati teks bacaan, mengamati video nanti yang akan ditampilkan dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian puasa dengan benar. Terus yang terakhir, melalui kegiatan diskusi penugasan dan dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengaitkan manfaat puasa dengan kesehatan dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan, yang kita harapkan setelah pembelajaran kita pada hari ini. Ada kegiatannya. Yang pertama yaitu ada tahap orientasi. Nanti dikasihkan masalah-masalah nih, apa yang terjadi pada bulan puasa, apa saja yang ada, nanti ditampilkan. Nah, kesimpulannya apa? Setelah itu
nanti dikasih ada tugas yang harus dikerjakan. Siap semuanya? Siap. Nah, ini kita bagi kelompoknya. Sudah ada satu. Ini kelompok satu ya. Satu. Ketuanya Siti udah ngomong gitu. Pegang. Dari sini siapa ketuanya ini? Udah habis saja ya. Nah, dari sini Pak Is ya ketuanya. Dia yang diskusinya bareng-bareng, tapi nanti dia yang menyampaikan. Nanti diarahkan sama Bapak Guru. Nah, materinya yaitu adalah bulan Ramadan yang indah. Perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat gambarnya. Nah, ini orang lagi ngapain nih? Mengamati bulan. Pakai apa dia itu mengamatinya? Teleskop. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, dia itu pakai mata tanpa teleskop tambahan. Tapi kalau sekarang udah canggih, maka pakai alat. Kalau biasa disebut ru'yatul hilal. Nah, proses pemantauan hilal tanggal 29 Sya'ban. Hilalnya lagi tidur. Bukan itu maksudnya ya, tapi yang dimaksud adalah hilal yang ini. Kondisi hilal bulan yang menunjukkan tanggal 1 bulan Ramadan. Karena nunggu buka puasa. Lah ini lagi makan nih. Ini pada cemberut semua ini karena lagi kelaparan. Yang nggak cemberut cuma satu nih. Nah, soalnya tinggal 5 menit lagi udah buka puasa. Nah, lanjut gambar berikutnya. Nah, ini orang ngapain? Bagi takjil. Bukret. Kalau kita tahun kemarin itu ada bagi takjil oleh mahasiswa KKN. Orangnya pemerintah desa bersama KKN Karang Taruna. Itu contohnya. Alhamdulillah. Orang udah buka puasa, alhamdulillah. Lanjut. Masih gambar lagi. Nah, kalau ini ngapain? Buka puasa bersama. Biasanya di masjid kita ada buka puasa bersama. Bukber. Kalau ini tarawih. Kalau ini terus Al-Quran. Kalau yang ini ya, satu lagi. Nah, kalau ini kenapa nih? Hah? Lagi lapar ya. Itu kayaknya jam 12 kurang 25 menit. Siang-siang lapar. Oh, lapar tapi gak boleh minum, gak boleh makan, gak boleh makan es krim, gak boleh minum obat, gak boleh rokok. Nah, lagi lapar mikir juga nih. Lagi lapar mikir dia. Mikirnya apa? Mikirnya, oh iya, mungkin kayak gini rasanya orang kelaparan. Nah, sekarang Pak Guru akan mengasih kalian tugas kelompok. Ya, Pak Guru kasih Pak Guru. Ini kelompok tiga. Ini. Boleh dibaca, dilihat. Nah, sekarang sudah dilihat apa saja? Coba disebutkan dari kelompok 1 apa masalah yang harus diselesaikan situ.
terus lanjut nomor 2. Syarat wajib puasa, ketiga syarat sah puasa. Ya, ini kelompok 2. Rukun puasa, sunnah puasa, hal yang membatalkan puasa. Yang kelompok 3. Hal yang merusak pahala puasa, amalan di bulan Ramadan ini puasa. Perhatikan dulu video berikut ini ya. Ya, Pak. Nah, nanti kalau materinya ada di situ bisa ditulis juga. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar materi bulan Ramadan yang indah. Anak-anakku semuanya, coba kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, ini adalah gambar seseorang sedang menunggu berbuka puasa. Gambar yang kedua, yaitu adalah orang-orang sedang melakukan buka bersama di masjid. Gambar yang ketiga adalah dilaksanakannya tadarus Al-Quran bersama di masjid. Berpuasa kita akan dapat pahala, tidak puasa akan dapatkan dosa. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalil wajibnya puasa yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat di atas, orang yang berpuasa akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Alhamdulillah. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Ketentuan puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Syarat sah puasa. 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz, pada hari yang diwajibkan berpuasa atau pada hari yang diperbolehkan berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal karena pingsan atau gila. Yang keempat, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita. Yang selanjutnya adalah murtad. Na'udzubillah. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama,
berkata bohong. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, berbicara kotor. Yang keempat, menggunjing. Yang kelima, memfitnah. Yang selanjutnya, melatih kesabaran, pengendalian diri. Karena ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit materi bentuk video. Dan sekarang kerjakan tugas yang tadi dan ambil dari sumber yang lain, yang mesti dari video yang tadi, dari buku-buku yang ada. Silakan. Ditulis di buku dulu nggak apa-apa. Ditulis di buku. Nanti kalau udah pasti baru dipindah ke satu. Ditulis di buku tulis dulu baru dipindah ke satu. Ya, boleh. Ya, ya boleh. Ya, ditulis dulu di buku tulisnya, sudah yakin baru ditaruh di. Ya, boleh. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, kalau udah yakin, taruh di sini terus. Sudah, sekarang setiap kelompok perwakilan dari mejanya aja, dari tempat duduknya aja berdiri menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya. Kelompok 2, rukun puasa 1. Niat 2, menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Soal nomor 2, sunnah puasa, makan sahur, menyegerakan berbuka dengan kurma dan buahan, makanan yang manis atau air, berdoa sewaktu berbuka, memberi makan untuk orang yang berbuka, melaksanakan sholat tarawih. 3. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum di siang hari tanpa sengaja, muntah dan yang dilakukan dengan sengaja, mengalami haid atau melahirkan di siang hari saat berpuasa, hilang akal atau gila walaupun sebentar, murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, ada yang menyanggah? Ada yang mau nambahin? Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Puasa menurut Islam adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah berbagai yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berpuasa: beragama Islam, balik, dewasa, berakal sehat maupun berpuasa, mengetahui masuk puasa.
Syarat sah puasa adalah hal-hal yang harus ada pada diri seorang beragama Islam, berakal sehat. Hal-hal yang merusak pahala puasa: berkata bohong, adu domba, berkata kotor, fitnah, menghasut orang. Amalan di bulan Ramadan: sholat tarawih, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah. Hikmah puasa: meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk akhlak yang mulia, melatih kesabaran dan sarana pengadilan diri, melatih kedisiplinan, merasakan susah yang dialami orang-orang yang membutuhkan, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikat semua ibadah, menanamkan kasih sayang kepada orang miskin, melatih kejujuran. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah sama-sama menyimpulkan. Kelompok yang lain nanti diharapkan mengalin hasil diskusi kelompok temannya agar semuanya sama-sama mendapatkan materi. Kalau ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1 mau bertanya kelompok 2 atau kelompok 3 mau bertanya kelompok 1 boleh. Ada pertanyaan atau tidak? Atau bertanya sama Pak Guru boleh? Tidak. Ya udah, kalau gitu Pak Guru menyimpulkan. Yang pertama, puasa, makna puasa yaitu secara bahasa artinya menahan. Kalau menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus ketentuan puasa itu ada rukun puasa, ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, maka puasanya akan menjadi sah. Terus ada yang membatalkan puasa. Intinya yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga yang berlubang. Mau lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, pokoknya semua lubang kalau dimasukin ke situ bisa membatalkan puasa. Selanjutnya ada muntah secara sengaja. Misalnya melihat yang jorok-jorok sehingga muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Sengaja melihat sesuatu yang jorok. Hikmah puasa. Nah, hikmah puasa itu melatih kesabaran kita. Karena kita harus belajar sabar dari pagi sampai terbenam matahari. Memang orang puasa itu nggak bisa dibedakan. Ini puasa apa enggak? Itu memang latihan kejujuran. Yang jujur akan selesai. Kalau yang nggak jujur, udah ada yang mencatat. Ada malaikat kiri kanan, ada Allah yang melihat perbuatannya, apakah dia puasanya benar atau tidak. Nah, itu memang melatih kejujuran. Kesehatan. Nah, sumu tasiku. Berpuasalah maka kalian akan menjadi orang sehat. Kok bisa? Nah, ini biasanya ini orang diet tuh. Kalau udah badannya terlalu besar, maka dia dianjurkan untuk berpuasa. Atau kalau orang mau operasi, biasanya disuruh puasa dulu. Atau orang yang gula darahnya tinggi, itu dianjurkan berpuasa agar gula darahnya turun. Yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah tapi nggak dapat pahala, cuman gugur kewajiban saja. Ibarat orang makan, dia itu kenyang tapi nggak ada nutrisi dalam makanannya. Itu apa contohnya? Contohnya tadi ada berbohong, memfitnah, menggunjing, menggibah, mencuri, apalagi pokoknya perbuatan buruk itu bisa membatalkan pahala puasa. Perbuatan buruk, makanya jangan berbuat buruk ketika puasa. Sunnah puasa itu adalah apa? Ada iktikaf, baca Al-Quran, sholat tarawih, bersedekah, memberikan takjil, dan yang terakhir ada namanya zakat fitrah. Simpulan dari Pak Guru, dan sekarang Pak Guru akan memberikan kalian satu kuesioner. Ya, dijawab ya. Dicentang, cara jawabnya dicentang saja. Dicentang. Kalau setuju nomor
Namanya juga Pak. Ya. Semua ya. Sekarang terakhir maju membacakan, menghafalkan niat puasa sama doa membuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma langsumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu sama godin an adai farti sahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samahun an ada iqal fahmi amanuna sanati lillahi ta'ala. Nawaitu Allahumma laka sumtu.